Seorang pasien kanker darah stadium akhir. Saat ini malah menyanyikan lagu Chilling di ruang siaran langsung. Suara laki-laki dan perempuan yang bernada opera dengan akting yang sangat mahir. Tidak hanya menarik ratusan miliar penonton online. Penonton memberikan hadiah satu persatu. Bahkan membuat raja dan ratu penyanyi papan atas datang berkunjung. Namun, Anda sama sekali tidak peduli dengan semua ini. Hanya merasa kasihan pada pengalaman tragis tubuh aslinya. Dia awalnya adalah anak dari orang kaya Su Yuebai. Tetapi saat lahir, ia diam-diam ditukar oleh pedagang kecil Jiang Daqiang dengan anaknya sendiri. Dalam 18 tahun berikutnya, seorang anak dari keluarga pedagang kecil menjadi putra keluarga kaya. Namun, Jiang Daqiang sama sekali tidak peduli padamu. Bahkan tidak memberimu cukup makan. Untungnya, penampilanmu sangat luar biasa. Hingga dilirik oleh perusahaan hiburan gemilang dan menjadi seorang trainee selama 2,5 tahun. Suka menyanyi, menari, rap, bermain basket. Namun, keberuntungan tidak berlangsung lama. Dia, yang seharusnya akan debut, malah didiagnosis menderita kanker darah stadium akhir. Dan langsung dibuang oleh perusahaan. Tapi yang paling membuatmu marah adalah, orang kaya itu sudah lama tahu bahwa putra kandungnya terlantar di luar. Tetapi ketika dia melihat penampilan yang miskin, dan belum sempat tampil rap, tubuh aslinya yang bermain basket dianggap paling banter hanya akan menjadi seorang aktor. Dan pasti akan mempermalukan keluarga Su. Jadi Su Yuebai pura-pura tidak memiliki putra kandung ini. Bahkan ketika tubuh aslinya menderita kanker darah, dia tidak pernah sekalipun datang menjenguk ke rumah sakit. Sementara orang tua nominalnya bahkan berharap tubuh aslinya cepat mati, agar status putra kandung mereka di keluarga kaya bisa lebih stabil. Akhirnya, dia yang baru berusia 18 tahun, berbaring sendirian di ranjang rumah sakit yang dingin, mengakhiri kehidupan yang seharusnya cemerlang. Saat ini, sudut bibirmu, yang telah menerima semua ingatan tubuh aslinya, menunjukkan senyum pahit. Sialan, ini lebih buruk dari kehidupan saya sebelumnya. Apakah ini mempermainkan saya? Tepat ketika Anda putus asa, sebuah suara mekanis dingin tiba-tiba terdengar di benak Anda. Terdeteksi bahwa tuan rumah menderita penyakit terminal, sistem kelanjutan hidup dengan tato telah diaktifkan. Tugas sistem akan dibuat secara otomatis. Memperoleh hadiah sebesar 300 yuan setelah menyanyi di siaran langsung Douyin dapat memperpanjang umur. Paket hadiah pemula 3 hari telah dibagikan. Selamat kepada tuan rumah. Anda mendapatkan keterampilan menyanyi tingkat master. Gitar tingkat master di detik berikutnya. Lebih banyak pengetahuan muncul di benakmu. Seperti hujan yang menyegarkan. Seketika menyadarkanmu. Tidak bisa menahan diri untuk bersenandung beberapa kalimat. Meskipun sudah lama sakit dan napasnya agak kurang. Tetapi teknik warna suara dan kemampuan bernyanyi ini jika dilihat di seluruh kancah musik Tiongkok, itu juga standar kelas 1. Untuk ini, kamu juga tidak ragu. Menyeret tubuh lemahmu untuk duduk di kursi. Setiap bergerak selangkah, tubuh terasa sakit yang menusuk. Kamu tahu ajalmu sudah dekat. Harus segera menyelesaikan tugas sistem untuk memperpanjang hidup. Kemudian kamu meletakkan ponsel di penyangga. Membuka siaran langsung. Dan sekarang persaingan siaran langsung sangat ketat. Kamu anak kecil dan juga pendatang baru. Pada dasarnya tidak ada yang menonton. Untungnya, Jiang Fengchen memiliki penampilan yang luar biasa. Sesekali akan ada beberapa gadis yang masuk dan berseru kagum. Pembawa acara, bisakah kamu berpakaian wanita? Kakak, aku ratu. Sangat menyukai tipe kamu ini. Adik kecil yang sangat imut. Tambahkan Feisin, kakak akan membimbingku dalam berpose. Raut wajahmu menjadi suram. Sebagai pejuang cinta murni, kamu sangat membenci wanita yang mulutnya penuh dengan kata-kata mesum ini. Benar-benar dunia semakin merosot. Ruang siaran langsungku hanya menampilkan bakat. Aku bisa menulis lagu di tempat. Selama kamu terhubung denganku dan menceritakan kisahmu, aku akan membuatkan lagu untukmu di tempat. Hari ini aku hanya akan mendapatkan 300 yuan. Dan akan berhenti siaran. Mendengar ini, beberapa wanita hidung belang rasa bosan.
meninggalkan ruang siaran langsung. Akhirnya hanya tersisa 7 orang yang malang di ruang siaran langsung. Dan pada saat ini, seorang netizen, Nona Pei Yunzeng, secara sukarela mengajukan permohonan untuk terhubung dengan pembawa acara. Karena kamu begitu percaya diri, maka aku akan mencobanya. Jika kamu benar-benar bisa menuliskan lagu untukku, dan juga membuatku puas, aku akan memberimu hadiah pesawat pribadi. Mendengar ini, matamu berbinar, sangat bersemangat, dan dengan cepat berkata, Nona, kamu bilang Pei Yunzeng menarik napas dalam-dalam. Dan berkata, aku akan menceritakan kisah kakek buyutku, Pei Yanzi. Pada tahun ke-31 Republik Tiongkok. Dengan suara tembakan dari penjajah Jepang. Kabupaten Anyuan dikepung. Segera penjajah Jepang memasuki kota kabupaten. Pemimpin iblis segera datang ke teater kota kabupaten. Mereka secara khusus meminta kakek buyutku, Pei Yanzi, bernyanyi untuk menghibur perwira dan prajurit mereka. Jika kakek buyutku berani menolak, setan-setan itu akan membantai semua orang di kota kabupaten. Akhirnya, demi keselamatan seluruh kota, kakek buyutku setuju. Malam itu, kakek buyut menyanyikan lagu Kipas Bunga Persik untuk penjajah Jepang. Malam ini dia berperan sebagai bunga persik berlumuran darah. Wanita aneh yang berani mencintai dan membenci. Li Xiangjun malam ini. Panggung dipenuhi oleh penjajah Jepang. Minum banyak dan makan daging dalam jumlah besar. Dan kakek buyutku hadir dalam tarian ini. Nyanyian ini akan menjadi pujian terindah dalam hidupnya. Setan-setan di bawah panggung tercengang. Tepuk tangan menjadi semakin keras. Di atas panggung, kakek buyut menyanyikan, cinta dimulai tanpa diketahui dan menjadi sangat dalam. Di bawah panggung penuh dengan serigala, harimau, dan macan tutul. Iblis dan monster, suara drum menjadi semakin cepat. Pinjaman vokal menjadi semakin sedih. Semua iblis kecil terkejut. Tiba-tiba kakek buyut berteriak, bakar. Dalam sekejap, api membubung ke langit. Ternyata di bawah kedok suara drum, seluruh gedung teater, semua pintu dan jendela telah dipaku dan disiram dengan minyak panas. Di tengah api yang mengamuk, setan-setan di bawah panggung berada dalam kekacauan. Dan di atas panggung, kakek buyut masih bernyanyi tanpa henti. Lagu ini, dia menyanyikannya dengan hati yang bertekad untuk mati. Adalah lagu terakhir dari kehidupan. Akhirnya, gedung itu runtuh. Kakek buyutku juga selamanya terkubur di runtuhan itu. Hidup selamanya membeku di usia 38 tahun. Pada akhirnya, suara Pei Yunzeng sudah tercekat oleh air mata. Kisah masa lalu ini tercatat di buku catatan kakekku. Ketika aku masih kecil, kakek sering bercerita tentang kakek buyutku. Di masyarakat lama, orang-orang dibagi menjadi 3 agama dan 9 golongan. Aktor adalah golongan ke-9 yang paling rendah. Jadi tidak ada yang akan mengingat patriotisme seorang aktor. Tidak ada yang ingat Pei Yanzi, dan entah sejak kapan. Jumlah orang di ruang siaran langsung telah melonjak menjadi lebih dari 100 orang. Para warganet dikejutkan oleh kisah ini. Dengan satu demi satu komentar, Tuan Pei sungguh luar biasa, membanjiri layar. Seluruh area komentar. Pei Yunzeng melihat adegan ini juga berlinang air mata. Pei Yanzi adalah tulang punggung putra-putra Tiongkokku. Tanpa warisan Tiongkok, 5.000 tahun tidak terasa. Justru ketika bangsa berada dalam bahaya eksistensi, akan ada tokoh seperti itu. Seolah-olah mengubah keadaan dan menyelamatkan situasi. Bangunan runtuh. Mendengarkan cerita ini di ambang kehancuran, Anda juga sangat tersentuh. Kakek Pei Anda luar biasa. Pahlawan tanpa nama seperti itu tidak boleh dilupakan oleh sejarah. Dia pantas mendapatkan perlakuan khusus dari paman. Layak untuk diingat oleh semua orang. Tolong beri saya waktu 10 menit. Saya akan membuat lagu untuk kakek buyut Anda. Setelah mengatakan ini, Anda tidak lagi mempedulikan orang banyak, melainkan mengambil kertas dan pena di atas meja, dan mulai menulis.
Namun, saat ini, sejumlah besar pertanyaan muncul di area komentar. Tetapi Anda hanya fokus menulis lagu. Tidak peduli dengan ejekan dan sinisme di area komentar. 10 menit kemudian, Anda meletakkan kertas dan pena. Perlahan mengangkat kepala dan berkata, lagu ini berjudul Chilling, Aktris Merah. Hanya lagu ini yang dipersembahkan untuk Tuan Pei Yanzi. Lebih jauh lagi lagu ini dipersembahkan untuk era yang bergejolak itu. Para pahlawan tanpa nama yang menjaga tanah Tiongkok tanpa darah dan nyawa. Setelah berbicara, kau memeluk gitarmu. Hanya suara petikan senar yang jernih dan pelan terdengar dengan santai. Nada-nada yang berurutan mengalir seperti air. Mengalir dengan deras. Menenggelamkan seluruh pikiran dan jiwamu dalam emosi musik. Perlahan mulai berbicara. Hati tenggelam dalam lengan air. Naik turun menyanyikan kesedihan dan kegembiraan. Menyanyikan perpisahan dan pertemuan yang tidak relevan. Setelah aku berpisah, aku menangis, mencuci mimpi-mimpi yang senja, angin bertiup di pohon. Bermimpi bertemu. Cinta semuanya tanpa riasan. Bagaimana dengan Chenzi Changchuan? Ibu akan menjemputku. Saat kau mulai berbicara, gaya bernyanyi unik itu langsung membuat hati semua orang terbang. Sebuah ruang siaran langsung dengan lebih dari 100 orang. Tetapi tidak ada satupun komentar. Semua orang mendengarkan dengan tenang. Tumbuhan air yang mengambang di masa kekacauan. Teganya melihat api perang membakar gunung dan sungai. Meski rendah, tidak berani melupakan negara. Tidak ada yang mengenalku. Ketika 3 kalimat ini dinyanyikan, seluruh tempat meledak. Di depan mata mereka seolah muncul seorang aktris opera muda berbaju hijau. Di tengah api perang di masa kekacauan. Dia tidak ragu. Darah mewarnai gunung dan sungai. Selama ribuan tahun. Setiap kali bangsa dalam bahaya. Justru karena ada banyak sekali tokoh kecil seperti ini. Bangkit. Dengan tulang besi yang kokoh menopang tulang punggung bangsa Tiongkok. Dia adalah darah yang mewarnai gunung dan sungai. Tanpa penyesalan. Bahkan Pei Yanzi yang tidak ada yang mengenalku. Juga Tan Sitong yang menghunus pedang ke seluruh dunia, darah mengalir dari hati dan liver. Dia bahkan meninggalkan Lin Jueming yang dengan gagah berani pergi menemui ajal bersama paman ketujuh. Dia juga mengangkat peti mati untuk ekspedisi ke barat. Membalikan keadaan. Pergi ke perbatasan Zuozongtang. Dia bahkan lebih banyak orang biasa yang tidak meninggalkan nama. Dan mereka semua memiliki nama yang sama. Adalah putra dan putri Yanxia. Dan mereka semua memiliki nama yang sama. Adalah keturunan Yan Huang. Adegan demi adegan wajah yang hidup melintas di benak semua orang. Seketika, air mata semua orang mengalir deras. Saat ini, kau benar-benar menaklukkan semua orang di ruang siaran langsung. Mereka semua melototkan mata. Menatapmu dengan saksama. Dan kau, seperti yang diharapkan, datang dengan bagian refnya. Sekarang sudah jatuh cinta pada hari Senin. Dia menyanyikan semua yang tidak dia cari sendiri. Saat nada opera ini keluar, tidak ada seorang pun di seluruh ruangan yang bisa berdiri. Semua berlutut dan berteriak YDF. Saat ini, waktu berlalu. Dunia berubah. Semua orang tidak dapat membedakan siapa sebenarnya pemuda yang bernyanyi dan Pei Yanzi yang bermain opera. Keduanya tampaknya menjadi satu. Lagu, Chilling, dan lagu, Kipas Bunga Persik itu. Seolah-olah melintasi hampir 100 tahun. Waktu bertemu bersama. Dengan musik yang berdenting. Dengan api yang membubung ke langit.
Dengan nada opera yang bersemangat. Dengan suara drum yang bergemuruh dan meledak. Ruang siaran langsung benar-benar meledak. Dan nyanyianmu tidak berhenti, terus berlanjut. Saat kau bernyanyi, sudut mulutmu meneteskan darah. Kondisi fisikmu tidak cukup untuk mendukungnya bernyanyi dengan begitu penuh semangat. Tapi saat ini jiwamu tidak peduli. Kau sudah lupa siapa dirimu. Kau seolah-olah adalah Pei Yanzi. Lagu, Ciling, ini adalah lagu terakhir dalam hidupmu. Setiap kali aku sendiri tidak dekat dengan angin. Membual menjadi aku tampil. Aku khawatir tentang angin dan bulan. Jangan menertawakan orang. Hatiku juga pernah bernyanyi dengan semangat. Baiklah, semuanya tidak berperasaan. Awalnya, setelah akhirnya satu lagu selesai dinyanyikan. Ruang siaran langsung terdiam untuk waktu yang lama. Semua orang tampaknya masih tenggelam dalam suasana musik. Dan ketika kau selesai menyanyikan lagu ini, hatimu yang tegang benar-benar lega. Bahkan dalam menghadapi kematian, kau juga tenang dan tidak takut. Pikirkan Pei Yanzi dan para martir yang murah hati yang mengorbankan hidup mereka. Apa yang perlu ditakutkan dari kematian? Memikirkan hal ini, keadaan pikiranmu juga benar-benar berubah. Saat ini, kau melihat tidak ada yang berbicara di ruang siaran langsung. Juga tidak ada komentar. Jadi kau yang pertama berbicara. Lagu ini berjudul Ciling, Red Actress. Semoga kalian semua menyukainya. Selain itu, kematian manusia itu pasti bisa seringan bulu angsa. Atau seberat gunung Tai. Tuan Pei meninggal demi negara dan keadilan. Kematiannya lebih berat dari gunung Tai. Setelah selesai berbicara, kau meletakkan gitarmu. Dan pada saat ini Pei Yunzheng bahkan menangis terseduh-seduh. Setelah beberapa saat, dia terisak dan berkata, "Pembawa acara, terima kasih. Lagu Ciling ini sangat bagus. Jika kakek buyutku bisa mendengarnya, dia pasti akan merasa lega." Sambil berkata, Pei Yunzheng memenuhi janji hadiahnya. Dan tidak hanya Pei Yunzheng yang memberi hadiah. Orang lain juga tidak bisa menahan diri untuk ikut memberi hadiah. Untuk sementara waktu hadiah datang seperti air bah. Namun, sebagian besar adalah recehan sekitar 1 yuan. Lebih banyak lagi bintang kecil gratis. Saat ini, jumlah orang di ruang siaran langsung juga melonjak menjadi lebih dari 1.000. Kau melihat data di belakang panggung. Mendapatkan 297 yuan. Hanya tinggal 3 yuan untuk menyelesaikan tugas. Kau sedikit speechless. Harus terus bekerja dengan enggan. Selamat datang keluarga baru di ruang siaran langsung. Pembawa acara kucing adalah pembawa acara berbakat. Selama kau menceritakan kisahmu, pembawa acara dapat menulis lagu untukmu secara langsung. Pembawa acara tidak serakah. Mendapatkan cukup 300 akan berhenti siaran. Kau dengan cepat menjelaskan kepada penonton baru di ruang siaran langsung. Namun, beberapa penonton lama tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Bukankah pembawa acara sudah mendapat 300 dari begitu banyak hadiah tadi? Mendengar kata-kata ini, kau dengan cepat menjelaskan. Pembawa acara dan platform berbagi 55. Jadi yang sampai di tanganku belum sampai 300. Semoga kalian mengerti. Aku hanya akan mendapatkan 300 dan kemudian berhenti siaran. Mendengar penjelasanmu,
Semua orang akhirnya menyadari. Semua orang mengajukan permohonan untuk terhubung. Segera. Kamu baru saja melewati siaran langsung gadis manis yang berkelana. Halo streamer kecil. Aku ingin menceritakan sebuah kisah kepadamu. Jika kamu bisa membuat lagu untuk ini, aku akan memberimu hadiah sebatang huazi. Dengarkan suaranya. Gadis manis yang berkelana ini seharusnya seorang gadis berusia 20-an. Suaranya sangat manis. Sepertinya dia punya banyak uang. Lagi pula, sebatang huazi harganya 3.000. Namun, kamu tetap tenang. Hanya berkata dengan ringan. Tidak perlu. Kamu hanya perlu memberiku hadiah 10 yuan saja sudah cukup. Setelah mendapatkan 300, aku akan mengakhiri siaran langsungku. Kata-katamu membuat semua orang sedikit terkejut. Tanpa diduga, streamer kecil ini memiliki prinsip. Gadis manis yang berkelana tidak peduli tentang ini. Malah bersikeras. Asalkan lagu yang kamu tulis membuatku puas. Uang? Aku punya banyak, aku tidak peduli. Silakan ceritakan kisahmu. Kamu berkata dengan ringan. Gadis manis yang berkelana berdeham pelan. Perlahan mulai bercerita. Aku berasal dari Chengdu. Seorang gadis jatuh cinta pada seorang anak laki-laki dari Beijing. Matanya sangat dalam. Dia memiliki aura yang menarik. Sangat menarik bagiku. Dia juga berbicara dengan sangat lembut. Aku sangat suka mengeluh kepadanya. Kami berjalan bersama di jalan-jalan Chengdu. Bersama-sama minum di Jalan Yulin. Di Mengmei Cuan-Cuan. Bersama-sama pergi ke Panda Avenue untuk melihat panda raksasa. Ada terlalu banyak cerita indah di antara kami. Suara gadis itu lembut. Seluruh ruang siaran langsung dipenuhi dengan bau asam cinta. Kemudian gaya bicara gadis itu berubah. Tapi sayang sekali. Anak laki-laki itu pada akhirnya harus kembali ke Beijing. Dan keluargaku dengan tegas tidak setuju aku menikah jauh ke Beijing. Bulan kecil. Musim kelulusan tiba, saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Malam itu, kami berpegangan tangan. Berjalan di Jalan Yulin. Sampai semua lampu padam. Kami terdiam. Berjalan dengan lelah. Duduk di depan pintu kedai kecil. Berpelukan. Menangis terseduh-seduh. Sampai di sini. Suara Nona sedikit tercekat. Terlihat jelas penderitaan batinnya. Sampai di sini. Semua orang mengerti. Ini adalah kisah cinta yang menyedihkan ini. Banyak penonton yang baik hati mulai mengirimkan komentar untuk menghibur. Nona, jangan menangis. Hubungan asmara yang sulit menjadi pernikahan. Terlalu menyedihkan. Namun tepat pada saat ini, muncul banyak suara sumbang di kolom komentar. Saudari-saudari, jauhi pria. Chai Li akan membuat kita tidak percaya pada saudari. Pria ini pasti miskin papa. Kamu sangat hebat. Dia tidak pantas untukmu. Nona melihat komentar-komentar ini. Segera berkata dengan marah. Apa yang kalian tahu? Lazy. Keluarganya adalah miliarder. Di Beijing memiliki belasan rumah. Dia berkata, asalkan aku bersedia ikut dengannya. Chai Li di Beijing 8.880.000 ditambah satu villa besar di Beijing dan satu Ferrari. 9.111 semuanya atas namaku. Aku sendiri yang tidak mau pergi. Karena keluargaku juga tidak kekurangan uang. Asalkan Lazy bersedia tinggal di Chengdu, Chai Li tidak sepeser pun. Bahkan memberiku mahar 10 juta. Ditambah satu villa besar dan satu Lamborghini Veneno. Kata-kata Nona ini terasa sakit. Membuat semua orang di ruang siaran langsung hancur. Brengsek. Ini cinta orang kaya. Sementara kamu sama sekali tidak peduli dengan komentar di ruang siaran langsung. Kamu sudah memegang pena di sana sambil menulis dan menggambar. Pada saat yang sama, di belakang panggung kompetisi Raja Penyanyi, Zhao Lei sedang duduk di kursi sambil menonton siaran langsung. Kebetulan sekali dia menemukan ruang siaran langsung Jiang Fengchen. Zhao Lei sebagai penyanyi dan penulis lagu. Langsung tertarik. Dia masuk ke ruang siaran langsung.
Dengan rasa ingin tahu melihat ke atas. Dia juga mendengar cerita gadis tadi. Untuk kota Chengdu ini, Zhao Lei juga sangat menyukainya. Pernah menjadi penyanyi jalanan selama beberapa tahun di sini. Perasaannya terhadap kota ini juga sangat dalam. Sekarang setelah mendengar cerita gadis itu, dia juga sedikit merasa sedih. Sebagai sesama penyanyi orisinal, dia juga sangat penasaran. Lagu seperti apa yang bisa kamu tulis? Dan saat ini, kamu sudah meletakkan pena dan kertas. Mengambil gitar di samping dan berkata, sebuah lagu sudah ditulis untuk Chengdu untuk kalian semua. Semoga kalian menyukai lagu ini. Selesai berbicara, kamu tidak peduli dengan reaksi semua orang. Sudah memeluk gitar dan mulai memainkannya. Melodi sederhana terdengar. Intro berlalu dengan cepat. Selanjutnya, suaramu yang bersih dan jernih terdengar. Kamu yang membuatku meneteskan air mata. Aku tidak tahu anggur semalam. Membuatku enggan tidak hanya. Berapa lama lagi kelembutanmu akan pergi? Kamu menggenggam tanganku. Yang membuatku merasa sulit adalah kebebasan yang penuh perjuangan. Melodi ini sederhana dan merdu. Ritme yang menenangkan. Pada pandangan pertama, hanya terasa santai dan nyaman. Semua orang dengan lagu itu seolah-olah datang ke Chengdu. Kota kuno 1000 tahun yang santai ini. Dan liriknya bahkan lebih sederhana dan bersahaja. Seperti catatan harian yang mencatat potongan kehidupan di Chengdu. Lagu seperti ini sangat mudah menyentuh hati. Dan sangat menular. Ketika Zhao Lei mendengar lagu ini, dia juga sedikit terkejut. Tidak bisa menahan diri untuk mengikuti lagu itu dan melayang ke tempat yang jauh. Mengenang masa-masa indah di Chengdu. Lagu masih berlanjut. Suara yang jernih dan merdu membawa semua orang ke Chengdu. Kota kecil yang santai yang terletak di barat daya ini. Selalu mengingat di bulan September. Adalah kesedihan kerinduan. Pohon willow yang menggantung di musim gugur mencium dahiku. Di kota kecil itu, aku tidak pernah melupakanmu. Hanya suara nyanyianmu yang tak bisa dibawa pergi dari Chengdu. Perlahan, nadanya merdu dan panjang. Semua orang seolah-olah berjalan-jalan di jalanan dan gang-gang kecil Chengdu. Tenggelam dalam suasana lagu. Entah sejak kapan. Banyak pendengar yang sudah berkaca-kaca. Kamu masih memeluk gitar dan bernyanyi dengan lembut. Tidak ada ekspresi di wajahmu yang tampan. Tetapi mata melankolismu seolah dipenuhi dengan cerita. Berjalan-jalan di jalanan Chengdu. Tanpa aku, tidak berhenti sampai semua lampu padam. Kau akan menggandeng lengan bajuku. Aku akan memasukkan tanganku ke saku celana. Berjalan ke ujung jalan Yulin. Duduk di depan pintu kedai kecil. Siapa pendukung Raja Lagu? Zhao Lei duduk di kursi. Tanpa sadar matanya sudah memerah. Kota Chengdu memiliki arti yang sangat penting bagi Zhao Lei. Dia bisa mencapai kesuksesan hari ini berkat bantuan pemilik kedai kecil di Chengdu. Sekarang, ketika dia mendengar lagu Chengdu ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengingat masa mudanya. Dia teringat kedai kecil itu. Dia teringat masa-masa mengembara dengan gitar di punggung. Dia teringat banyak sekali orang. Dia juga melupakan banyak sekali orang. Berapa banyak orang yang datang dalam hidupmu? Yuku. Pada akhirnya mereka semua hilang di telan angin. Saat ini, Zhao Lei tidak bisa menahannya lagi. Air mata. Diam-diam mengalir dan menetes tanpa suara. Lagu ini benar-benar menyentuh hatinya. Dia memiliki dorongan, ingin segera bergegas ke hadapan penulis.
membeli hak cipta lagu ini. Bahkan jika dia tidak bisa membelinya. Memiliki hak untuk menyanyikannya saja sudah cukup baik. Akhirnya sampai di bagian akhir. Kau mengertakkan gigi dan tetap menyanyikan rasa sakit yang menusuk tulang. Menyebabkan keringat halus keluar dari dahimu. Untungnya lagu ini akhirnya akan selesai. Di langit Chengdu. Selama semua kesepian. Ibuku, kau mencari segalanya tentangku. Aku akan tenggelam dalam ketidakberdayaan. Karena kau tidak akan pernah ingat. Aku ingin memohon agar aku menjadi kalimat terakhir. Setelah menyanyi kau terkapar di kursi dengan keringat bercucuran. Sedikit terengah-engah. Menderita kanker darah stadium akhir yang tidak akan bertahan lama. Tubuh ini benar-benar terlalu lemah. Setelah menyanyikan sebuah lagu, hampir saja merenggut setengah nyawa. Jika saja tidak sedang siaran langsung, kau mungkin sudah memuntahkan seteguk darah segar. Saat ini orang-orang di ruang siaran langsung tidak memperhatikanmu. Semua orang tenggelam dalam suasana lagu. Setelah beberapa saat barulah ada yang berbicara. Dan pada saat ini, Zhao Lei juga mengirimkan sebuah komentar. Namun dengan cepat tenggelam dalam rentetan komentar dan tidak menarik perhatian orang. Melihat ini, Zhao Lei tidak malu-malu. Langsung saja 10 batang huazi meluncur. Dan pengguna dengan nama online gadis manis yang mengembara itu. Saat ini juga sudah sadar. Tidak pelit dan memberikan 10 batang huazi sebagai hadiah. Langsung membuat jumlah orang di ruang siaran langsung melonjak. Dan penonton yang jeli juga menyadari sosok Zhao Lei. Terlihat Zhao Lei mengirimkan komentar lagi saat ini. Halo pembawa acara. Saya penyanyi Zhao Lei sangat menyukaimu. Lagu Chengdu yang baru saja diciptakan ini. Saya ingin menyanyikan lagu ini di panggung Siapa Raja Lagu. Saya bisa memberimu biaya penggunaan hak cipta sebesar 200.000. Dan karena kedatangan Zhao Lei, membuat jumlah orang di ruang siaran langsung mencapai 100.000 yang menakutkan. Saat ini ada penonton yang bertanya sambil tersenyum. Pembawa acara kecil. Bukankah kau bilang akan berhenti siaran setelah mendapatkan 300? Kenapa belum juga berhenti? Wahahaha, Zhao Lei sudah datang. Ada puluhan ribu orang di ruang siaran langsung. Pembawa acara kecil tidak rela berhenti siaran. Namun pada saat ini, kau meletakkan gitar di tanganmu. Berkata perlahan. Terima kasih atas hadiahnya semuanya. Pendapatan hari ini sudah jauh melebihi 300. Terima kasih semuanya. Saya akan berhenti siaran. Sampai jumpa. Selesai berbicara. Kau tidak ragu-ragu di depan semua orang. Sekarang saya langsung mematikan siaran dan ruang siaran langsung menjadi gelap. Saat ini, ada ratusan ribu orang di ruang siaran langsung yang menatap layar hitam. Semuanya bingung. Saat para penonton berdiskusi, Zhao Lei juga tercengang. Sial. Aku sudah memberimu hadiah 3.000, dan kamu mematikan siaran tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhao Lei tersenyum, pertama kalinya melihat anak muda yang begitu individualistis. Segera mengangkat telepon dan mengirim pesan pribadi kepadamu. Sementara di bangsa rumah sakit rakyat Beijing, kamu menggunakan semua kekuatan terakhirmu untuk keluar dari ruang siaran langsung. Seluruh tubuhmu terasa sakit seperti digerogoti oleh jutaan semut. Ini adalah rasa sakit yang menusuk tulang. Kamu tidak tahan lagi dan mengeluarkan ratapan kesakitan. Akhirnya pingsan di tanah. Sebelum pingsan, kamu samar-samar mendengar suara sistem. Ding dong. Selamat kepada tuan rumah. Menyelesaikan tugas menambah umur 3 hari. Keesokan paginya, matahari terbit seperti biasa. Cahaya hangat jatuh ke tubuhmu melalui jendela. Bulu mata panjangmu sedikit bergetar. Detik berikutnya, mata yang penuh dengan cerita dan pengalaman hidup perlahan terbuka. Kamu meregangkan tubuh. Melihat matahari terbit di luar jendela. Hari yang indah lagi. Semoga hidupku seperti matahari yang baru terbit ini.
Dapat terbit seperti biasa setiap hari. Jiang Fengchen berkata pada dirinya sendiri. Lalu membuka panel sistem dan melihat informasi tuan rumahnya. Jiang Fengchen. Sisa umur 5 hari, lumayan. Masih bisa hidup 5 hari lagi. Semangat. Kamu berkata dalam hati. Lalu kamu membuka kembali antarmuka tugas sistem. Menerbitkan buku baru di situs web Novel Tomat. Dan mendapatkan royalti 10.000 yuan. Penyelesaian dapat memperpanjang umur 7 hari. 2. Berpartisipasi dalam kompetisi menyanyi putra masa depan. Lolos audisi dapat memperpanjang umur 5 hari. 3. Mendapatkan 500 yuan dari siaran langsung bernyanyi. Setelah diberi hadiah dapat memperpanjang umur 3 hari. Melihat 3 tugas di depanmu ini. Kamu langsung berkata kepada sistem untuk memilih tugas 1 dan tugas 3. Seiring dengan suara yang jatuh, suara sistem terdengar. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil menerima tugas. Selain itu, setelah tuan rumah menyelesaikan tugas, akan mendapatkan hadiah acak tambahan dari sistem. Setelah mendengar suara sistem, kamu sangat puas dan membuka situs web Novel Tomat dengan ponselmu. Setelah kamu berpikir dengan cermat, kondisi fisik saat ini sama sekali tidak memungkinkan dia untuk membuat novel panjang. Jadi berencana dalam bentuk buku harian. Untuk menerbitkan beberapa karya puisi dari kehidupan sebelumnya. Mungkin bisa menyelesaikan tugas pertama sistem. Pertama-tama, ini adalah dunia paralel yang kekurangan hiburan. Puisi di dunia ini juga sangat kasar. Kamu percaya? Dengan ingatan kehidupan sebelumnya. Buku harian Xiao Jiang ini meskipun tidak meledak, tetapi menghasilkan biaya naskah 10.000 yuan seharusnya tidak menjadi masalah. Katakan lakukan dan lakukan. Kamu memilih sebuah puisi karya Haizi dari kehidupan sebelumnya. Judulnya Menghadap Laut dengan Bunga Mekar di Musim Semi. Setelah kamu menyelesaikan puisi ini, kamu menambahkan di akhir. Orang asing, tolong berikan aku sebuah berkat. Aku sangat mencintai kehidupan. Setelah mengetik kedua kalimat ini, kamu kemudian menerbitkan bab ini. Dengan santai membuka Douyin. Bersiap untuk memulai siaran langsung hari ini. Tetapi melihat banyak pesan pribadi yang dikirim di latar belakang. Di antaranya Zhao Lei mengirim paling banyak, pembawa acara. Apakah kamu ada atau tidak? Adikku, kakak. 100 juta adalah 100 juta. Biarkan aku menyanyikannya sekali. Aku sangat menyukai lagu ini. Aku dan lagu ini memiliki takdir. Ini adalah semacam rasa takdir dalam nama. Pembawa acara, biarkan aku menyanyikannya. Melihat ini, kamu menunjukkan senyum pahit. Kamu orang yang hampir mati. Uang untuk apa? Hal paling menyakitkan dalam hidup adalah ketika seseorang meninggal. Tetapi uangnya belum habis. Namun sebelumnya adalah Chengdu. Awalnya adalah lagu yang diciptakan oleh Zhao Lei. Jadi kamu tidak pelit. Dan langsung mengirimkan sebuah foto. Foto itu berisi lirik dan musik Chengdu. Dan menjawab, lupakan saja soal uang. Jika kamu menyukai lagu ini, silakan nyanyikan saja. Zhao Deng sangat gembira saat mengetahui hal ini. Dan bersikeras untuk bertemu langsung. Untuk mengucapkan terima kasih. Dan terus mengundangnya. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mengirimkan alamatmu kepadanya. Sementara Zhao Lei berlatih lagu ini sepanjang pagi. Selangkah pun tidak keluar dari ruang latihan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar tepuk tangan. Diikuti oleh suara manis dan magnetis. Wah, lagu Zhao Lei ini sangat bagus. Apa judulnya? Apakah ini lagu baru yang kamu tulis? Mendengar itu, Zhao Lei menoleh dan melihat seorang gadis manis dengan tubuh mungil berdiri di belakangnya. Kulitnya putih bersih. Dia menatap dengan mata besar yang cerah. Memandang Zhao Zhao dengan kagum. Zhao Lei dengan malu-malu menggaruk kepalanya dan berkata,
Ini lagu yang ditulis oleh seorang penyiar di Douyin. Deng Ziki menunjukkan ekspresi bingung tentang lagu ini. Tingkat penyelesaiannya sangat tinggi. Tampak sederhana. Tetapi sebenarnya sangat sulit untuk dibuat. Deng Ziki tidak percaya. Zhao Lei kemudian menjelaskan situasinya secara detail. Lalu Zhao Lei memiliki akun Douyin. Dia ingin pergi ke ruang siaran langsung untuk melihatnya sendiri. Kebetulan dia membuka siaran langsung pada saat itu. Begitu dia membuka siaran langsung, seratusan orang langsung masuk. Penyiar, kenapa wajahmu pucat sekali? Jangan-jangan kamu sakit. Penyiar kecil, jujurlah. Apakah kamu pergi mencari wanita setelah menghasilkan begitu banyak uang tadi malam? Adik kecil. Cepat cari kakak. Kakak sudah lama tidak ingin makan mentimun. Apakah kamu sebenarnya tidak ingin menjelaskan apapun? Namun, sebagai pejuang cinta sejati, kamu agak memiliki kebersihan mental. Lalu mengerutkan kening. Sebenarnya, aku sekarang berada di stadium akhir kanker dan tidak punya banyak hari lagi. Bernyanyi untuk semua orang di siaran langsung. Murni karena hobi. Jadi semua orang harus menghargaiku, ya. Mendengar kata-kata ini, para penonton di ruang siaran langsung sama sekali tidak percaya. Bahkan GEM setelah mendengar kata-kata ini, juga sedikit mengernyitkan kening. Penyiar kecil ini memang punya sedikit bakat. Tapi ada banyak trik, ya. Sekarang dia bahkan berpura-pura menjadi pasien untuk mendapatkan simpati. Lihat bagaimana aku akan membongkarnya kali ini. Kamu melihat tidak ada seorang pun percaya padamu, kamu juga tidak keberatan. Kamu tidak akan dengan sengaja menyembunyikan apapun. Tetapi juga memiliki harga diri sendiri. Tidak akan pernah bergantung pada menjual kesedihan untuk mendapatkan simpati. Hai. Tanpa banyak bicara. Hari ini masih seperti biasa. Sebutkan ceritamu melalui obrolan langsung. Aku akan menulis lagu untukmu. Aku akan mendapatkan 500 lalu berhenti siaran. Begitu kata-kata ini diucapkan. Pengguna dengan nama internet penyanyi GEM mengajukan permohonan obrolan langsung. Halo penyiar. Saya seorang penyanyi. GEM. Jika kamu bisa menulis lagu untukku, aku akan memberimu hadiah. 1 juta. GM langsung menawarkan 1 juta. Karena dia sama sekali tidak percaya bahwa penyiar ini benar-benar dapat menulisnya di tempat. Bahkan dia berpikir bahwa penyiar kecil ini tidak berani melakukan obrolan langsung dengannya. Jadi dia dengan santai mengucapkan janji 1 juta. Jadi dia datang kali ini untuk membongkar kepalsuan. Kedatangan GEM segera menyebabkan sensasi di ruang siaran langsung. Juga menarik banyak sekali lalu lintas dari kehidupan sebelumnya. Kamu juga sangat menyukai ratu kecil yang sia-sia ini. Lalu segera menyetujui obrolan langsung. Detik berikutnya, suara unik GM terdengar. Halo penyiar. Saya GEM. Saya sedang mengikuti sebuah acara varietas. Bisakah kamu menulis lagu untukku? Kamu tersenyum tipis. Tentu saja bisa. Tolong sebutkan permintaanmu. Kamu yang telah melewati hidup dan mati. Bahkan ketika GM datang ke siaran langsungmu, kamu tetap terlihat tenang dan santai. Melihatmu begitu tenang, GM merasa sedikit bingung. Sebenarnya asli atau palsu ya, pembawa acara ini? Dia yang tidak percaya tahayul menggertakkan gigi dan berkata, pembawa acara, permintaanku tidak tinggi. Tolong tuliskan sebuah lagu yang sesuai dengan gaya musikku. Setelah GM selesai berbicara, dia mulai menunggu. Sedangkan kamu mulai berpikir. Di benakmu ada banyak lagu GM dari kehidupan sebelumnya. GEM, kamu adalah seorang penyanyi yang sangat kamu sukai. Dan kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang GEM, raksasa kecil yang sangat boros ini memiliki daya ledak yang kuat. Rentang vokalnya sangat luas. Melambung tinggi. Tidak hanya itu. Dia juga sangat ahli dalam menangani emosi halus dalam lagu. Lapisan suaranya sangat kaya. Berdasarkan hal ini, kamu kemudian memikirkan sebuah lagu. Waktu berlalu setiap menit dan detik. Setelah sekitar 10 menit, kamu meletakkan dasarnya. Hai. Lagu selesai,
Sebuah buih. Untuk Nona GEM sambil berkata, kamu perlahan memainkan keyboard elektrik. Suara piano lembut terdengar. Seketika menciptakan suasana yang dalam namun sedikit sedih. Detik berikutnya, suaramu yang dalam dan penuh cerita terdengar. Berwarna, seperti ditipu. Aku bahagia. Mengejar benar dan salah. Kata-katamu memberiku cinta. Kamu memiliki kemampuan vokal tingkat master. Meskipun karena alasan kesehatan kamu tidak dapat menampilkannya sepenuhnya. Namun ini juga membuat nyanyianmu memiliki sedikit perasaan dekaden. Suara lesu ini justru menambah pesona unik. Sebuah kisah tentang ditipu dalam cinta diceritakan perlahan. Suaranya rendah dan serak. Seketika membawa semua orang ke dalam suasana sedih. Mendengar lirik lagu ini, GM juga gemetar. Sepertinya memikirkan sesuatu, matanya sedikit kosong. Tampilan komentar pun terhenti pada saat ini. Sepertinya semua orang mendengarkan dengan seksama. Kau menutup mata dan bernyanyi lirih dengan ringan. Jari jemari dengan lincah menyentuh tuts piano hitam dan putih. Nada-nada indah mengalir keluar. Seharusnya sudah tahu bahwa buih di satu sudut seperti hati yang terkunci. Siksaan tanpa suara. Juga bukan salah siapapun. Kebohongan didasarkan pada kau masih mencintaiku. Buih indah. Janji yang kau tinggalkan terlalu rapuh. Cinta dan benci adalah buih. Apa susahnya untuk tidak melihatnya? Setelah refrain ini selesai, semua orang di ruang siaran langsung tercengang. Why? Apa itu lagu cinta? Sebuah lagu membuat semua orang linglung. Inilah yang disebut lagu cinta. Cinta itu seperti buih di bawah sinar matahari. Terlihat indah, tetapi mudah pecah saat disentuh. Siapa yang belum pernah merasakan indahnya cinta? Siapa yang belum pernah terluka dalam cinta? Kita semua pernah tanpa ragu seperti ngengat yang terbang ke api. Bahkan jika hanya sesaat kembang api GEM seperti tersengat listrik. Ada sedikit kabut yang naik di matanya. Seperti yang kita semua tahu. Dia baru saja putus dengan pacarnya, Mark Ngai. Hubungan yang gagal ini menghasilkan luka berulang kali. Dia pernah tanpa ragu seperti ngengat yang terbang ke api. Tetapi yang didapat hanyalah kalimat, tunggu sebentar. Siapa yang tahu betapa sakit hatinya dulu? Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya sudah terluka di sekujur tubuh? Mata GEM memerah. Setetes air mata tanpa sadar mengalir dari matanya. Aku akan menjatuhkan bintang yang paling terang. Bersandar pada gunung dan melewati sungai yang indah. Awalnya ragu. Tidak dibuka dengan suara. Saat ini, putaran kedua sudah dimulai. Kau hanya duduk diam di sana. Bermain dengan lembut. Bernyanyi dengan lirih. Tanpa gerakan berlebihan sedikit pun. Tapi kesedihan seperti bayangan yang mengikuti. Seluruh ruang siaran langsung dipenuhi dengan penindasan dan kesedihan. Di sela-sela permainan ini, akhirnya ada seseorang di ruang siaran langsung yang tidak tahan lagi. Kak, aku mohon jangan bernyanyi lagi. Sial, aku dibuat menangis olehmu. Sial, aku sedang di kelas. Mencuri-curi menonton siaran langsung. Air mata berlinang.
Guru profesional kami sangat ketakutan sehingga memanggil ambulans. Namun, kamu sama sekali tidak memperhatikan rentetan komentar ini. Semua pikiran dan jiwamu tenggelam dalam musik. Apalagi saat kamu bernyanyi. Kamu juga harus menahan rasa sakit yang samar-samar datang dari dalam tulangmu. Yang membuat nyanyianmu semakin tertekan. Seperti perjuangan sebelum kematian. Membuat orang yang mendengarnya merasakan getaran dari dalam jiwa. Semuanya adalah kebingungan. Seluruh janji yang kamu buat dalam adegan ini. Semua jalan terlalu mundur. Apakah cintamu mencintai cinta? Beri aku senyum. Apakah kamu tidak kesepian? Apakah cinta bertanya seolah-olah tidak pernah mencintai? Seiring dengan jatuhnya nada terakhir, seluruh ruang siaran langsung kembali sunyi. GEM saat ini sudah menutup mulutnya. Dengan mata merah. Jelas, baru saja menangis dengan keras lagu ini. Membuatnya mengingat terlalu banyak masa lalu. Dia masih tenggelam di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Dan para penonton di ruang siaran langsung sudah tidak bisa menahan diri lagi. 300.000 orang di ruang siaran langsung tidak hanya mengirimkan rentetan komentar dengan panik, tetapi juga disertai dengan berbagai efek hadiah. Kamu melirik latar belakang. Menemukan bahwa tugas hari ini sudah selesai. Dan saat ini tiba-tiba merasa sedikit sakit kepala. Pandangan di depan mata sedikit gelap. Lalu segera berkata, teman-teman sekalian, Rp500.000 hari ini sudah cukup. Pembawa acara akan mengakhiri siaran. Gunung tinggi dan sungai panjang. Mari kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Setelah selesai berbicara, dia menutup ruang siaran langsung tanpa ragu-ragu. Saat ini ada lebih dari 300.000 orang di ruang siaran langsung. Kamu langsung offline di depan 300.000 orang ini. Seketika, semua orang tercengang menatap layar hitam legam. Brengsek. Siapa sebenarnya yang mengirim hadiah? Tidak tahukah kamu kalau ini adalah streamer yang buruk? Apakah streamer berbakat benar-benar sombong seperti ini? Apakah Ziki kami tidak punya harga diri? Saat semua orang di ruang siaran langsung mengeluh. GM sudah pulih dari emosi sedihnya. Masalahnya gelap dan suram. Tidak dapat dikejar. Jalan masa depan cerah dan cemerlang. Lagu, Foam, barusan benar-benar tertulis di hatinya. Dalam kegelapan dia merasa bahwa lagu ini dibuat khusus untuknya. Dan sangat cocok dengan pikirannya. Saat ini pikirannya dipenuhi dengan melodi lagu ini. Dia tidak sabar untuk membeli hak cipta lagu ini. Namun, ketika dia sadar kembali, dia hanya melihat ruang siaran langsung yang gelap gulita. Melihat komentar, dia baru mengerti bahwa streamer ini sebenarnya sudah mengakhiri siarannya. Ini adalah pertama kalinya GM melihat streamer yang tidak profesional seperti itu. Apakah ini terlalu buruk? Namun, keluhan tetaplah keluhan. Tetapi janji sebelumnya harus ditepati. Oleh karena itu, saat ini di Douyin ruang siaran langsung, pengguna akan menyaksikan hal-hal yang akan mengejutkan mereka seumur hidup. GM memberi hadiah dan kemudian keluar. Namun, melodi dan lirik Foam seperti hantu terus menghantui pikirannya. Semakin dia mengingatnya, semakin menakjubkan. GM segera menemukan Zhao Lei. Menjelaskan keinginannya untuk mengunjungi Jiang Fengchen. Dan Zhao Lei juga ingin secara bertahap dapat menulis jenius dari Chengdu. Dan berterima kasih secara langsung. Jadi mereka berdua langsung setuju. Keesokan paginya mereka pergi ke rumah sakit rakyat ke-9 di Beijing. Mereka berdua berjalan ke lift dengan penuh harapan. Tetapi begitu mereka sampai di atas, mereka melihat beberapa perawat berbicara sambil berlinang air mata tentang urusanmu. Mendengar percakapan ini,
GEM dan Zhao Lei saling bertatapan dan melihat keterkejutan dan keraguan di mata masing-masing. Segera menanyakan tentang urusanmu kepada para perawat. Para perawat sedikit curiga, tetapi tetap menyerahkan catatan medis. Mereka berdua menerima catatan medis itu hanya dengan sekali pandang. Zhao Lei memegang rekam medis. Wajahnya pucat. GM juga membelalakan kedua mata indahnya. Dengan tak percaya. Saat ini, seorang perawat terdengar dengan suara penuh kesedihan di telinganya. Tadi malam, saat Guru Jiang tidak mendengarkan nasihat dan melakukan siaran langsung, dia menulis lagu Foam untuk GEM. Setelah dia selesai menyanyikan lagu itu dan siaran langsungnya berakhir, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Hingga kini, Dokter Su telah berusaha menyelamatkannya sepanjang malam. Tetapi sampai sekarang, Jiang Fengchen belum juga sadar. Saat mengatakan ini, mata perawat itu memerah. Suaranya tercekat. Hatinya sangat sedih. Beberapa perawat lainnya juga berkata dengan wajah sedih. Dokter Su berkata, Guru Jiang membakar hidupnya untuk menulis lagu. Koma kali ini mungkin membuatnya tidak akan pernah bangun lagi seumur hidupnya. GM dan Zhao Lei langsung terpaku. Rekam medis di tangan mereka jatuh ke tanah. Mereka berdua saling bertatapan dan merasakan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam di mata masing-masing. Lagu Foam itu ditulisnya dengan nyawa. Terutama GEM selain rasa bersalah. Penyesalan? Ada juga penyesalan yang mendalam. Ternyata anak laki-laki itu benar-benar menderita kanker stadium akhir. Untungnya, tak lama kemudian, dokter keluar dari bangsal dan mengatakan bahwa nyawanya telah diselamatkan. Kemudian, mereka berdua meminta izin dokter dan berjalan ke bangsal dengan langkah berat. Seorang anak laki-laki kurus terbaring di ranjang rumah sakit dan wajahnya pucat. Itu adalah jenis pucat yang tidak normal dan sakit-sakitan. Tubuhnya dipenuhi dengan banyak sekali selang. Di sampingnya ada berbagai macam peralatan. Garis-garis yang tidak bisa dipahami di peralatan itu. Naik turun dengan cepat. Guru Jiang, kami datang mengunjungi Anda. Guru Jiang, terima kasih atas lagu yang Anda ciptakan untuk kami. Zhao Lei dan GM menatap Jiang Fengchen di ranjang rumah sakit dengan mata sedikit merah. Mendengar kata-kata ini, Anda menahan rasa sakit yang hebat. Dengan susah payah memutar leherku. Melihat senyum tipis di sudut bibir mereka berdua. Maafkan kelancangan saya. Tubuhku benar-benar tidak bisa berdiri untuk menyapa kalian. Tidak, tidak, tidak. Guru Jiang, kamilah yang datang tanpa diundang. Maaf mengganggu. Dan Deng Ziki bahkan berkata dengan ekspresi menyesal. Jiang Ziki, saya minta maaf padamu. Sebelumnya saya tidak tahu kondisi tubuhmu. Mendengar bahwa kamu sedang membuat sensasi. Bahkan memintamu untuk menulis lagu Bubble untukku. Hampir saja kamu, Deng Ziki mungkin merasa kata itu agak tidak menyenangkan di akhir. Lalu menghela nafas. Tidak melanjutkannya. Tapi kamu sama sekali tidak menghindarinya. Malah tersenyum dan berkata, setiap orang pasti akan mati. Ada yang seringan bulu angsa. Ada yang seberat gunung Tai. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari ini. Yang kulakukan sekarang hanyalah berusaha sebisa mungkin agar kematianku menjadi seberat gunung Tai. Mendengar kata-kata Jiang Fengchen, orang-orang di bangsal itu terkejut. Semua orang bergumam mengulangi kata-kata Jiang Fengchen untuk waktu yang lama. Deng Ziki baru sadar dari keterkejutannya. Sepasang mata besarnya berkedip-kedip menatapmu. Guru Jiang, lagu-lagu yang kamu tulis semuanya adalah karya kelas atas. Saya percaya orang-orang tidak akan melupakanmu. Kamu sudah seberat gunung Tai. Mendengar ini, kamu menggelengkan kepala. Berkata dengan nada ringan. Masih belum cukup, jauh dari cukup. Saya masih ingin menulis lagu. Saya ingin meninggalkan lebih banyak karya untuk dunia. Ziki, Zhao Lei. Kudengar kalian berpartisipasi dalam acara varietas, saya adalah raja penyanyi. Selain kalian, ada juga Guru Wang Fei.
Guru Sanan dan Guru Qinqi, kan? Deng Ziki dan Zhao Lei mengangguk. Saya ingin menulis lagu untuk masing-masing guru. Bisakah kalian membantu menyerahkannya kepada mereka? Alasan kamu melakukan ini. Karena sistem memiliki nilai pengaruh. Semakin besar pengaruhnya, dan semakin banyak waktu untuk memperpanjang hidup. Jika para tokoh besar ini menyanyikan lagu mereka sendiri, maka pengaruhmu pasti akan meroket. Dan pada saat itu, umurmu akan diperpanjang secara signifikan. GM dan Zhao Lei saling pandang dan tidak berani setuju. Mereka benar-benar takut Jiang Fengchen akan mencobanya di tempat. Jadi mereka hanya bisa melihat dokter yang merawat, Su Song. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Kamu perlu istirahat yang cukup. Su Song menolak. Sementara kamu menggelengkan kepala. Aku tidak punya waktu lagi. Seketika, ruangan menjadi sunyi. Akhirnya Su Song mengalah. Baiklah, tapi kami harus mengawasimu. Begitu kamu merasa tidak enak badan, kami akan segera menghentikanmu. Setelah mengatakan itu, dia menghela napas. Diam-diam mengambilkan kertas dan pena untukmu. Kamu memegang pena. Menatap kertas putih kosong. Berpikir, lagu apa yang akhirnya akan ditulis untuk mereka bertiga. Lalu mulai mengingat-ingat di benakmu. Kamu menahan rasa sakit yang hebat. Menulis dengan setiap goresan pena. Rasa sakit hebat yang datang dari tubuh membuatmu sesekali menarik napas dingin. Tapi kamu menahan rasa sakit menusuk tulang itu. Menulis sebuah legenda dengan goresan yang bengkok. Setelah selesai menulis, kamu sudah berkeringat dingin di sekujur tubuh. Meletakkan legenda di atas meja di samping. Lalu melanjutkan untuk menulis kira-kira di musim dingin. GM dan Zhao Lei serta yang lainnya segera tidak sabar untuk berkerumun dan melihatnya. Yang lebih mengejutkan mereka adalah lirik dan melodi lagu ini dipenuhi dengan semacam getaran yang tak terlukiskan. GM bahkan tidak bisa menahan diri untuk mencoba menyanyikan dua kalimat. Dan bahkan merasakan semacam kekuatan magis dalam lagu ini. Yang lebih mengejutkan semua orang tentang legenda ini. Kamu sudah menyelesaikan penulisan kira-kira di musim dingin dan menyelamatkan. Tidak hanya menulis lirik dan melodi. Bahkan aransemennya pun ditandai dengan jelas. Melihat ketiga lagu ini, GM yang sensitif tiba-tiba berlinang air mata. Betapa dia mencintai musik. Baru bisa menahan rasa sakit yang hebat. Menulis lagu seperti ini bagus. Tolong sampaikan legenda ini kepada Guru Wang Fei, selamatkan Guru Sanan, dan bawa kira-kira di musim dingin kepada Guru Qinqi. Kau berpesan. Keduanya mengangguk. Mereka berdua adalah musisi senior. Cih Bian Jiang Fengchen tidak berkata apa-apa. Mereka juga tahu gaya siapa yang lebih cocok untuk ketiga lagu ini. Namun yang mengejutkan mereka adalah Jiang Fengchen benar-benar monster. Setiap lagu yang diciptakan sebelumnya memiliki gaya yang berbeda. Bagaimana mungkin seseorang bisa menguasai begitu banyak gaya? Dan setiap gaya tampaknya dibuat khusus untuk penyanyi ini, yang jauh melampaui ranah seorang musisi. Saat ini, mata GM dan Zhao Lei yang menatapmu sudah dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman. Seolah-olah melihat sebuah lembaga musik. Saat ini kau sedikit lelah. Keduanya pun dengan bijak bersiap untuk pergi. Namun sebelum pergi, keduanya dengan diam-diam mengeluarkan kartu ban dan memberikannya kepadamu. Kau awalnya tidak ingin menerima uang ini. Tetapi mereka berdua bersikeras untuk memberikannya. Akhirnya, mereka langsung meletakkannya di samping tempat tidurmu. Dan berlari pergi dalam sekejap. Untuk ini, kau tidak lagi menolak. Sudah menjadi orang yang sekarat. Tidak lagi terikat pada detail kecil, sistem berdering dan mendeteksi kekayaan tuan rumah. Menembus 1 juta. Memulai misi amal untuk melanjutkan hidup. Selama tuan rumah bersikeras melakukan amal. Menurut jumlah amal, tuan rumah akan mendapatkan waktu hidup yang sesuai. Mendengar suara sistem di benaknya. Kau tampak senang. Segera ambil ponselmu dan cari badan amal untuk melakukan amal. Cara tercepat tentu saja dengan menyumbangkan uang. Namun kau harus mencari badan amal yang dapat diandalkan. Seperti apapun yang ada di pasar gelap.
Kau tidak akan pernah mempertimbangkannya. Kau tidak ingin uang yang kau sumbangkan tidak jatuh ke tangan orang yang membutuhkan. Di tangan, sebaliknya, itu menghidupi sekelompok hama. Segera kau menemukan dua lembaga amal yang memiliki reputasi sangat baik di internet. Salah satunya adalah Dana Amal Bantuan Pendidikan King San yang didirikan oleh Gu Tianle. Yang lainnya adalah Yayasan Amal Cinta Kasih Han Hong yang didirikan oleh Han Hong. Setelah sumbangan selesai, suara mekanis sistem terdengar di benakmu. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan sumbangan 2 juta yuan. Memperpanjang hidup selama 2 hari. Sialan, kau hampir mengumpat 2 juta. Hanya memperpanjang umur. 2 hari sistem, kenapa kau tidak merampok saja? Dulu waktu sekolah, membaca, sepersekian waktu sama berharganya dengan sepotong emas sulit membeli sepersekian waktu. Dulu, kau tidak terlalu mengerti kalimat ini. Sekarang kau sudah memiliki pemahaman yang mendalam. Di sisi lain, setelah Deng Ziki dan Zhao Lei pergi, mereka membawa lagu yang ditulis oleh Jiang Fengchen dan pergi mencari Wang Fei secara terpisah. Sanan dan Qingqi, tanpa terkecuali, semuanya ditaklukkan oleh lagu-lagu ini. Dan setelah Sanan melihat lagu penyelamatan ini, dia tidak sabar untuk menyanyikannya. Jalanan yang terang benderang tiba-tiba diserang oleh angin dingin yang jauh. Lembut dan kuat. Apakah akhir yang tak terduga mengalir mengikuti arus? Semakin Sanan bernyanyi, semakin terkejut dia. Meskipun ini pertama kalinya dia bernyanyi, ada rasa familiar yang aneh. Baik pengucapan maupun pernapasan. Lagu ini sangat sesuai dengan semua kebiasaannya. Hingga seolah-olah dia merasa seperti sudah menyanyikan lagu ini berkali-kali. Namun, saat ini, kru program penyanyi sudah mendidih. Karena 5 penyanyi di episode ini semuanya akan diganti dengan lagu aslinya. Tetapi ada satu pengecualian, yaitu Hua Yuchen, yang memilih untuk menggunakan lagu orisinal barunya, Laut. Pada saat yang sama, kru program penyanyi juga merilis lagu-lagu kompetisi episode terbaru di Weibo. Ketika lagu-lagu kompetisi terungkap, para netizen semua tenang. Penulis lagu ini, Jiang Fengchen, langsung menjadi trending di pencarian panas. Segera, identitasmu sebagai pembawa acara siaran langsung yang bernyanyi di Douyin juga digali oleh netizen. Video siaran langsung penulisan lagu di tempat juga menyebar dengan panik di berbagai platform media sosial. Pada saat yang sama, diiringi dengan nyanyian 5 penyanyi top, itu membuatmu menjadi pemenang terbesar dari penyanyi edisi ini. Dan 5 lagumu juga sangat menyentuh hati, memicu gelombang besar di dunia musik. Saat ini, pertunjukan para penyanyi telah berakhir. Selanjutnya adalah mengumumkan peringkatnya. Pada saat yang sama, baru saja menyelesaikan tugas siaran langsung hari ini. Kau sedang memeriksa panel sistem dengan suasana hati yang baik. Lagi pula, kau bisa hidup 3 hari lagi. Dan kau juga menemukan ada nilai donasi dan poin reputasi tambahan di panel sistem. Setelah penjelasan sistem, nilai pilihan mencapai tingkat tertentu. Kau dapat membuka hadiah sistem untuk ditukarkan. Dan reputasi dapat memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan dan bahkan terwujud secara langsung. Ketika Anda menyelesaikan semua ini, tiba-tiba rasa lelah yang kuat menyerang pikiran Anda. Anda hanya merasa pandangan menjadi gelap. Kelopak mata menjadi sangat berat. Sebelum tertidur, sebuah suara dari sistem datang dari benak Anda. Ding dong. Selamat kepada tuan rumah. Poin reputasi menembus 200.000. Sistem akan ditingkatkan. Selama periode ini, tuan rumah akan memasuki keadaan mati suri. Setelah peningkatan selesai, tuan rumah akan menerima hadiah tambahan. Saat Anda pingsan, ruangan rumah sakit langsung menjadi berantakan. Perawat kecil mulai berteriak cemas. Guru Jiang akan segera meninggal. Cepat panggil Dokter Su. Sementara itu, di belakang panggung program penyanyi, GEM dan Zhao Lei, setelah selesai bernyanyi, segera membagikan kegembiraan ini kepada Anda.
Keduanya menunggu beberapa saat, tidak menerima balasan dari Anda. Keduanya sedikit kecewa, tetapi memikirkan kondisi fisik Anda. Hati mereka diam-diam merasa tidak tenang. Jadi GM mengirim pesan kepada Mao Bui, perawat yang Anda kenal yang mengunjungi Anda. Namun, apa yang ditakutkan terjadi? 1 menit kemudian, Mao Bui membalas, Guru GEM, Guru Jiang Fengchen mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Kami berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Baris kata-kata pendek itu. Namun seperti angin dingin kuno dari gurun Arktik. Membuat GM merasa dingin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Zhao Lei di samping juga melihat balasan Mao Bui. Tiba-tiba merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Mata besar GM yang cerdas itu. Air mata berkilauan yang redup keluar. Saat ini, program penyanyi masih berlanjut. Para tamu kompetisi yang hadir berkumpul di studio siaran suara Dinggong dan yang lainnya. Kegembiraan dari peringkat terakhir. Topik yang dibicarakan keduanya tentu saja adalah Jiang Fengchen. Saat ini, Fei Wong tiba-tiba memikirkan sesuatu. Menoleh untuk melihat GM dan berkata, GM, kamu pasti pernah bertemu dengan guru Jiang Fengchen, kan? Cepat beritahu kami tentang guru Jiang. Begitu kata-kata ini keluar, itu langsung membangkitkan minat semua orang. Semua orang mendongak. Menatap Deng Ziki dengan penuh harap. Tetapi Deng Ziki tampak agak kehilangan semangat. Nie memasuki Tao. Jiang Fengchen. Dia adalah seorang jenius musik. Setelah berbicara, air mata Deng Ziki tidak bisa lagi ditahan dan mengalir seperti mutiara yang terputus. Kali ini di studio, semua penyanyi lain menjadi bingung. Peluk Direktur Li. Apa yang terjadi? Kenapa kamu menangis? Wang Fei sekali. Panik. Dia meninggal. Deng Ziki tiba-tiba berhenti menangis. Mata besar dan berair itu sekarang gelap. Kemudian, seolah-olah dia telah membuat semacam keputusan. Dia langsung berjalan menuju kru program. Setengah menit. Setelah, sutradara penyanyi Li Xiaofei berlari dengan panik. Berteriak dengan nada tinggi. Deng Ziki. Apa katamu? Kamu ingin berhenti dari kompetisi? Kamu gila. Namun, Deng Ziki seperti hantu yang berkeliaran. Mengangkat kepalanya dan berkata dengan mati rasa. Maaf. Direktur Li. Saya sama sekali tidak berminat untuk merekam program lagi sekarang. Saya ingin mengundurkan diri dari kompetisi. Saya akan menanggung semua akibatnya. Setelah berbicara, Deng Ziki menyeka air mata di wajahnya. Dan langsung berbalik dan berlari keluar dari studio. Dia akan pergi ke rumah sakit. Dia ingin melihat anak laki-laki itu. Pandangan terakhir. Bahkan jika itu hanya mayat yang dingin. Tidak melakukan apapun. Saat ini, Zhao Lei melihat sosok Deng Ziki yang pergi. Dan tampaknya telah membuat semacam keputusan. Dia berdiri dan berjalan ke depan Direktur Li Xiaofei. Dengan wajah meminta maaf. Direktur Li? Maaf. Aku juga ingin mengundurkan diri dari kompetisi. Li Xiaofei sedang marah ketika tiba-tiba mendengar ini. Lampu bekas akan meledak. Saat ini, penyanyi seperti Wang Fei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Lazy? Mengapa kamu juga mengundurkan diri dan menghentikan langkahmu yang berlinang air mata? Menoleh dan berkata dengan sedih. Dia sudah meninggal. Orang yang ingin kalian kunjungi sudah meninggal. Kata-kata ini seperti petir. Menghantam keras hati semua orang. Wang Fei dan yang lainnya sebelumnya masih berdiskusi untuk mengunjungi Jiang Fengchen bersama-sama. Namun lagu baru saja selesai dinyanyikan. Tetapi tiba-tiba mendengar berita buruk. Ini membuat mereka tidak bisa menerimanya sama sekali. Wang Fei, Qin Qi, dan Sanan saling bertukar pandang. Seolah-olah telah membuat teka tertentu. Berdiri serentak, dan berjalan menuju sutradara Li Xiaofei. Ketika GEM dan yang lainnya tiba di rumah sakit dengan kelelahan. Kamu sudah dikirim kembali. Di dalam bangsal,
Dia tampak berbaring dengan tenang di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, alisnya berkerut, seolah-olah dia menderita siksaan penyakit bahkan dalam tidurnya. Di tubuhmu, banyak sekali selang terpasang. Di sampingnya adalah berbagai peralatan medis yang mengeluarkan suara tetesan kecil yang teratur. Sinar matahari menembus tirai tipis. Bayangan cahaya yang belang-belang menari di wajah pemuda itu. Seolah-olah detik berikutnya dia akan bangun. Atau seolah-olah dia akan berbaring di sini selamanya. Sampai akhir hayatnya. Bagaimana keadaan Guru Jiang? GM bertanya dengan tidak sabar. Perawat Jiang tidak berbicara. Hanya terus meneteskan air mata. GM tiba-tiba menjadi sedikit panik. Berlari ke depan ranjang Jiang Fengchen. Dan tersedak lagi. Apa yang terjadi pada Guru Jiang? Akhirnya, Susong berkata dengan tersedak. Tanda-tanda vital Jiang Fengchen masih ada. Tetapi kondisinya sekarang mirip dengan orang yang mengalami vegetatif. Harapan untuk bangun lagi sangat tipis. Kecuali ada keajaiban. Dalam sekejap, GM tersambar petir. Hampir lumpuh. Mustahil. Bukankah dia baik-baik saja 2 hari lalu? Pertemuan terakhir. Bukankah dia mengatakan lebih baik mati dengan nama daripada hidup dalam diam? Bagaimana dia bisa mati otak? Jiang Fengchen. Aku tidak mengizinkanmu mati. Cepat bangun. GM berteriak histeris. Saat ini, dia tidak lagi peduli dengan citra seorang bintang. Air mata besar mengalir dari matanya. Riasan wajahnya yang indah hilang. Sementara Wang Fei, Qing Qi dan yang lainnya juga tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Mereka belum pernah bertemu Jiang Fengchen. Sekarang pertemuan pertama mereka adalah kabar buruk. Wang Fei berjalan ke ranjang rumah sakit tanpa suara. Menatap pemuda kurus itu. Matanya penuh kesedihan. Memikirkan tulisan tangannya yang tidak rapi. Wang Fei semakin sedih. Pemuda ini menggunakan hidupnya untuk menulis legenda untuknya. Guru Jiang. Terima kasih telah menciptakan lagu legenda untukku. Aku tidak tahu apakah kamu masih bisa mendengarnya. Tapi aku ingin menyanyikannya untukmu. Setelah Wang Fei selesai berbicara, dia membungkuk dalam-dalam ke ranjang rumah sakit. Detik berikutnya, suara surgawi bergema di bangsal. Kau melirik di antara kerumunan. Tidak pernah bisa melupakan penampilanmu. Bermimpi untuk bertemu lagi suatu hari nanti. Mulai sekarang aku mulai memberitahumu. Kaulah kau setiap hari di sisiku menyakitimu di dunia ini di matamu tak diragukan lagi kaulah kau di mana kaulah kau dalam mimpiku kaulah kau di ladang hati cinta. Sebenarnya ada cinta berharap seumur hidup ini. Semua yang telah kulakukan untukmu apakah semuanya sebuah legenda setelah lagu selesai? Wang Fei membungkuk dalam-dalam lagi ke bangsal. Penghormatan ini untuk menghormati legenda. Juga untuk menghormati pemuda yang mencintai musik ini. Segera setelah itu, beberapa orang yang tersisa maju dan menyanyikan lagu-lagu yang kau ciptakan untuk mereka. Akhirnya giliran GEM dan GM tampaknya belum keluar dari kesedihan. Matanya merah. Melihat Jiang Fengchen. Banyak orang berkata, aku adalah orang yang sombong dalam hati. Sebenarnya aku tidak.
Setidaknya di depan ranjang rumah sakit Guru Jiang. Aku sangat rendah hati. Guru Jiang. Jika bisa diulang. Aku lebih suka kamu tidak menulis lagu untuk kami. Aku juga berharap kamu bisa hidup dengan baik. Emosi itu menular. Kata-kata GM ini sudah membuat hidung semua orang di tempat kejadian terasa perih. Air mata hampir tidak bisa ditahan. Terutama beberapa perawat muda. Mereka baru saja lulus dari Menara Gading Universitas datang ke tempat kerja. Belum pernah mengalami suka dan duka dunia. Lalu melihat perpisahan hidup dan mati ini. Saat ini, GE menyeka air matanya. Suara sedih namun penuh kesedihan. Perlahan bergema di bangsal. Busa di bawah sinar matahari berwarna-warni. Seperti aku yang tertipu merasa bahagia. Mengejar benar dan salah. Kebohonganmu. Selebihnya kamu masih mencintaiku. Masa-masa indah busa telah terbakar. Semua yang kamu kejar dari masa lalu, aku terlalu kasar. Tapi cinta seperti busa. Jika bisa melihat apa yang ada. GM bernyanyi dengan suara terisak. Dengan tersendat. Kata demi kata. Seperti meratap. Namun, ungkapan perasaan yang tulus ini justru lebih menyentuh hati. Semua orang mendengar kesedihan dalam lagu ini. Semua orang merasakan penderitaan dalam suara ini. Sebenarnya, meskipun kamu berbaring tak bergerak di ranjang rumah sakit, kamu tahu dengan jelas apa yang terjadi di luar. Hanya saja pembaruan sistem membuatmu sementara memasuki keadaan mati suri. Namun, tepat ketika GM bernyanyi, suara sistem tiba-tiba terdengar di benakmu. Selamat kepada tuan rumah. Pembaruan sistem selesai. Hadiah keterampilan musik tingkat aula. Dan saat ini, lagu GE masih berlanjut. Setiap kata penuh darah dan air mata. Setiap kalimat membawa air mata. Apakah Anda memiliki Cheng Xiang? Anda ingin memiliki cinta dalam hidup Anda. Maka aku tidak tahu kapan. Kalimat terakhir perlahan jatuh. GM sudah menangis terseduh-seduh. Dia tidak tahu mengapa dia begitu sedih. Jelas ini hanya pertemuan kedua dengan Jiang Fengchen. Tetapi hatinya terasa kosong. Seolah-olah dia telah kehilangan hal terpenting dalam hidupnya. Tepat ketika kesedihan hendak menelannya sepenuhnya. Tiba-tiba seorang perawat kecil berseru. Bergerak. Bergerak seperti petir di siang bolong. Semua orang langsung berhenti menangis. Dan serentak melihat ke arah Jiang Fengchen. Aku melihat bulu matamu sedikit bergetar. Kemudian napas lemah itu tampaknya menjadi lebih kuat. Kemudian berbagai peralatan medis juga mulai berdetak cepat. Terutama garis tentang gelombang otak juga mulai berdetak aktif. Tidak seperti sebelumnya yang sunyi senyap. Saat ini semua orang tidak lagi berbicara. Hanya diam. Menatap dengan tenang pada anak laki-laki di ranjang rumah sakit. Waktu berlalu setiap menit dan detik. Akhirnya, di bawah antisipasi semua orang, Anda perlahan membuka. Mata Anda, membuka mata yang berkilauan seperti bintang. Wajah sedih GM langsung berubah menjadi kejutan. Dan dengan cemas mendekati ranjang rumah sakit dan bertanya.
Guru Jiang, Anda sudah bangun. Anda akhirnya bangun. Saya pikir Anda tidak akan pernah bangun lagi. Saat ini, di bangsal, semua orang menangis dengan gembira. Semua orang menatapmu dengan mata berkaca-kaca. Adegan ini membuatmu merasa sedikit malu. Tetapi Anda melihat kedatangan Fei Wong, Qin Qi, dan yang lainnya. Saya juga sedikit bersemangat di hati saya. Tersenyum dan berkata kepada beberapa orang. Bisakah para guru memberi saya tanda tangan? Saya tumbuh besar mendengarkan musik dari beberapa guru. Anda berkedip dan menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Tentu saja Fei Wong dan Qin Qi tidak akan menolak. Terlebih lagi, Jiang Fengchen telah menciptakan lagu-lagu klasik untuk mereka. Apakah mereka terlambat untuk berterima kasih kepada Jiang Fengchen? Fei Wong menandatangani. Sambil tersenyum, dia berkata, Guru Jiang, Anda juga harus menekan untuk kami. Anda juga idola kami. Qin Qi mengangguk dan berkata, Ya, Guru Jiang, Anda masih muda. Namun memiliki bakat kreatif seperti itu. Itulah teladan yang layak untuk kita pelajari. Mendengar ini, matamu berbinar. Perlahan berkata, apakah guru-guru masih kekurangan lagu? Bagaimana kalau saya menuliskan satu lagi untuk guru-guru? Kedatangan guru-guru membuat saya mendapat banyak inspirasi. Ingin menulis lagu lagi untuk guru-guru. Namun begitu Anda mengatakan ini, Anda ditentang oleh semua orang. Terutama Deng Ziki. Dia bahkan kehilangan suara karena emosi yang berlebihan. Melihat Deng Ziki menangis dengan berlinang air mata. Menangis dengan sangat sedih. Anda juga merasa tidak tega. Jadi Anda mengulurkan tangan dan dengan lembut meremas tangan kecil Deng Ziki yang putih itu. Setelah beberapa saat, setelah emosi Deng Ziki stabil, Anda kemudian berkata, saya tahu hidup saya mungkin tidak akan lama lagi. Namun saya tidak pernah takut mati. Jika saya mati hari ini, maka setiap hari tambahan yang saya jalani dalam hidup saya setelah ini adalah keuntungan. Saya tidak boleh mengecewakan bakat yang diberikan Tuhan kepada saya. Apalagi dalam hidup yang singkat ini. Kita semua pada akhirnya akan mati. Jadi, mengapa tidak berani sedikit saat hidup? Cintai seseorang, mendaki gunung, mengejar mimpi, menulis lagu bahkan jika harus mati. Saya juga ingin memberikan kejutan kecil kepada dunia musik Tiongkok sebelum saya mati. Agar dunia mengingat. Pernah ada seseorang. Dia datang. Menaklukkannya. Tidak pernah menyesal. Hidupnya yang singkat gemilang seperti kembang api. Ketika pemuda itu mengatakan ini, di mata yang agak suram, tiba-tiba muncul cahaya yang cemerlang. Cahaya ini terlalu terang. Bagaikan bintang. Ini adalah cahaya yang unik bagi seorang pemuda. Saat semua orang terdiam, kau berkata lagi, jangan katakan senja sudah larut. Jadikan senja memenuhi langit. Seketika, semua orang merasa seperti tersambar petir di kepala. Semua orang menikmati kata-kata ini. Merasa bahwa 10 kata pendek ini tampaknya mengandung ribuan kata. Entah sejak kapan. Tangan kecil Deng Ziki telah ditarik dari tanganmu. Dia malah menggenggam tanganmu. Berkata dengan serius, Guru Jiang, saya mengerti. Saya tidak akan menghalangi Anda menulis lagu lagi. Susong, yang selama ini diam, juga membuka mulutnya saat ini. Dia berkata dengan nada serius yang belum pernah ada sebelumnya. Jiang Fengchen, saya mengizinkan Anda menulis lagu. Saya hanya berharap jika Anda benar-benar akan mati. Mohon habiskan sisa hidup Anda untuk menunjukkan bakat Anda sebanyak mungkin. Dengan bakat Anda yang tak tertandingi. Gegerkan seluruh dunia musik. Jiang Fengchen. Semoga sisa hidupmu bercahaya dan penuh makna. Susong mengepalkan tinjunya. Berkata dengan ekspresi serius. Dan kata-katanya juga menginfeksi semua orang yang hadir. Juga merupakan suara hati semua orang saat ini. Anda mengangguk. Lalu menatap beberapa penyanyi dan berkata,
Izinkan saya menulis lagu untuk masing-masing guru lagi. Anda menahan sakit dan mengambil buku catatan. Membuka halaman baru. Anda berpikir sejenak. Dan menatap Wang Fei. Lalu mendapat ide. Anda mulai menulis dan menggambar di buku catatan. Tetapi Anda masih terlalu lemah. Tulisan Anda masih berantakan. Setelah menulis beberapa saat, Anda merasa sedikit lelah. Keringat mulai keluar dari dahi Anda. Yang lebih buruk adalah, penyebaran sel kanker membuat seluruh tubuh Anda merasakan sakit yang menusuk. Tetapi tidak ada cara untuk bertahan hidup. Kau harus mati-matian menulis lagu. Harus segera mengumpulkan kertas prestise. Adegan ini membuat semua orang di tempat kejadian merasa sedikit perih. Air mata hampir jatuh. Mereka ingin menghentikan Jiang Fengchen untuk terus menulis lagu. Tapi ini adalah pilihan pemuda ini. Betapa sakitnya dia. Deng Ziki bergumam dalam hatinya. Dia memiliki dorongan, ingin bergegas dan memeluk Jiang Fengchen. Menghangatkannya dengan pelukannya. Pemuda yang sombong. Begitulah. Kau menulis sebentar dan istirahat. Terengah-engah sebentar. Butuh waktu lebih dari 10 menit untuk menyelesaikan lagu pertama. Kau merobek halaman kertas ini. Aku mendongak dan menyerahkannya kepada Wang Fei. Guru Wang Fei, lagu ini berjudul Kacang Merah. Semoga kau menyukainya. Semoga kau segera menyanyikan lagu ini. Aku takut waktuku tidak banyak. Wang Fei dengan linglung menerima kacang merah ini. Masih bengkok. Dirinya? Masih bengkok sekali. Dan di atasnya masih ada karakter Han yang jatuh. Dia menarik napas dalam-dalam. Menyingkirkan pikiran yang berantakan. Menatap lagu ini dengan serius. Semakin dia melihat, semakin dia senang. Ini adalah lagu lain yang tertulis di dalam. Hatinya membuatnya sangat menyukainya. Dia bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyenandungkannya. Hanya laki-laki dalam iklim bunga salju yang mekar yang bergetar. Akan lebih mengerti apa itu kehangatan dan keindahan. Kau berpegangan tangan dari gundukan pasir. Mulai sekarang kau akan belajar menghargai keteguhan dan bumi. Kadang-kadang aku akan mempercayai semua. Teringat bahwa kadang-kadang tidak ada yang tidak bisa tidur. Atau kadang-kadang aku lebih suka pemandangan saat ini. Mungkin kau akan melihatku menyanyi dengan hati-hati. Ini adalah lagu lain yang penuh kerinduan dan melampiaskan dendam. Dipadukan dengan suara ethereal Wang Fei. Ini adalah lagu abadi lainnya. Tepat ketika semua orang terkejut dengan kacang merah. Kau masih menulis lagu dengan tidak menghiraukan orang lain. Menyiksa hingga ke tulang. Keringat sudah membasahi pakaian. Merobekmu, mengangkat kepalamu dan melihat ke arah Zhao Lei dan menyerahkannya. Guru Zhao Lei. Ini adalah lagu rakyat. Sangat cocok dengan gayamu. Saya harap kamu bisa menyanyikannya sesegera mungkin. Zhao Lei mengangguk. Dengan hormat menerima kertas dengan kedua tangan. Pertama membungkuk padamu dalam-dalam. Sebelum melihat isi kertas. Kamu ingin Zhao Lei sedikit terkejut melihat judul lagu. Hanya nama ini saja seolah-olah sambaran petir menghantamnya. Membuat hatinya bergetar. Dia tidak sabar untuk melihat ke bawah. Tinggal sendiri. Di kota ini, sudah melelahkan hanya untuk mengisi perut. Apalagi bicara tentang cita-cita. Itu adalah impian indah kita. Setelah bangun dari mimpi. Masih berlarian di jalanan yang berangin dan hujan. Terkadang ingin menangis.
Teteskan air mata ke dada yang penuh semangat. UM. Di bus umum, saya ketiduran melewati stasiun. Di sepanjang jalan saya melihat Beijing yang penuh lampu neon. Cita-citaku membuangku di luar jendela mobil yang penuh sesak ini. Sudah tertutup salju putih dan aku ada di sana. Dan aku tidak punya apa-apa, aku duduk di jalanan. Hanya cita-cita yang mendukung cita-cita yang mati rasa dan melemah itu. Katakan bersama tahun ini. Ketika Zhao Lei melihat kalimat itu, Li Xiang. Berapa umurmu tahun ini? Zhao Lei tidak bisa menahannya lagi. Air mata mengalir dari matanya. Dia dulu juga seorang pengembara yang berkelana. Dia juga pernah bertanya lebih dari sekali. Li Xiang, berapa umurmu tahun ini? Tetapi tidak ada yang memberitahunya. Jawabannya hanya waktu. Pada akhirnya akan membuatmu mengerti apa yang harus dipertahankan dan ditakuti. Kamu masih menulis tanpa mengubah ekspresi. Menulis sampai akhir. Setiap kata seolah-olah menggunakan seluruh kekuatanmu. Semua orang merasa hidungnya sakit tanpa alasan. Tidak tahan untuk terus melihat. Qin Qi dan Sanan ingin bergegas maju lebih dari sekali. Untuk menghentikanmu, jangan menulis lagi. Tapi itu pilihanmu. Begitu saja. Menahan sakit dan menulis lagu untuk Qin Qi yang berjudul, Jangan Biarkan Air Mataku Menemaniku Melewati Malam. Menulis lagu untuk Sanan berjudul, Apa Yang Kutinggalkan Untukmu. Dan akhirnya giliran Deng Ziqi. Deng Ziqi menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tidak ingin Jiang Fengchen menulis lagi. Dia terlalu sakit. Dia juga merasa kasihan. Tetapi kamu adalah serigala penyendiri yang sombong yang memutuskan sesuatu. Bahkan jika menabrak tembok selatan. Tidak akan menoleh ke belakang. Akhirnya menahan sakit yang hebat. Menyelesaikan lagu terakhir. Merobeknya dan menyerahkannya kepada Deng Ziqi. Lagu, Cahaya Tahun di Luar ini sepenuhnya dibuat berdasarkan gaya vokal dan kebiasaan pengucapanmu. Semoga kamu menyukainya. Sambil berkata. Sambil berusaha keras memaksakan senyum. Hanya karena rasa sakit yang menusuk tulang. Senyum ini tampak lebih buruk dari menangis. Di malam hari, beberapa orang mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Hanya Deng Ziqi yang tinggal. Entah kenapa, dia tidak ingin meninggalkan Jiang Fengchen. Dia agak takut kali ini pergi. Tidak tahu kapan dia bisa melihat Jiang Fengchen yang sadar lagi. Keduanya berbicara tentang impian besar. Berbicara tentang luasnya pegunungan dan sungai. Berbicara tentang kemegahan dunia. Berbicara tentang keindahan dunia. Dan Deng Ziqi pertama kali melihatmu begitu bersemangat. Dia juga merasa bahagia dari lubuk hatinya. Xiao Feng, kalau begitu, tunggu sampai kamu merasa lebih baik. Mari kita pergi berlibur bersama. Aku akan membawamu ke semua tempat yang ingin kamu kunjungi. Hanya kita berdua. Aku baik-baik saja. Pada akhirnya, Deng Ziqi dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Bahkan tidak berani menatap matamu. Baiklah. Kau berkata tanpa berpikir. Tetapi sedetik kemudian kau sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Deng Ziqi, apakah kamu menyukaiku? Wajah Deng Ziqi langsung memerah. Tetapi segera mengumpulkan keberanian. Seolah menggunakan seluruh kekuatannya untuk berkata. Tentu. Jiang Fengchen. Aku menyukaimu. Saat ini, suara Deng Ziqi sedikit bergetar. Dua kalimat pendek ini seolah-olah menghabiskan seluruh kekuatannya. Bisakah aku menyukai orang lain? Ekspresimu redup. Seseorang yang berjuang di ambang kematian.
Apakah benar-benar memenuhi syarat untuk menyukai orang lain? Deng Ziki tampaknya menyadari hatimu dan dengan berani berkata, Jiang Fengchen, jangan menghindar. Aku hanya bertanya padamu. Aku menyukaimu. Lalu apakah kamu menyukaiku? Deng Ziki selalu menjadi orang yang berani mencintai dan membenci. Jika suka harus diungkapkan. Jika cinta harus gila. Mungkin inilah karakteristik gadis Leo. Kamu agak tidak berani melihat Deng Ziki. Sejujurnya, jika kamu tidak tergerak, itu pasti bohong. Tapi sekarang dirimu masih berjuang di ambang kematian. Bagaimana mungkin dirimu bisa menjalin hubungan? Ziki, kamu gadis yang baik. Aku percaya tidak ada yang tidak akan menyukaimu. Tapi aku tidak peduli dengan tubuhku. Deng Ziki memotong perkataanmu. Menatapmu dengan mata cerahnya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi aku tidak peduli berapa lama kamu bisa hidup. Aku bersedia menemanimu selalu. Hingga akhir hayatmu. Selesai berbicara. Lalu tidak memberimu kesempatan untuk membantah. Pergi dengan tergesa-gesa. Dia tidak percaya. Juga tidak rela. Dia akan menemukan ahli pengobatan kanker terbaik di dunia. Pada saat yang sama, beberapa orang lainnya saling terdiam dalam perjalanan pulang. Yang mereka pegang di tangan bukan lagi sekadar lagu, melainkan Jiang Fengchen. Sebuah lagu perpisahan yang ditulis dengan nyawa. Mungkin ini akan menjadi karya terakhir Jiang Fengchen di dunia. Aku ingin kembali ke panggung penyanyi. Aku ingin menyanyikan lagu Hongdo ini kepada semua orang. Dengar, aku akan membuat dunia musik Mandarin selamanya mengingat nama Jiang Fengchen ini. Wang Fei menggigit giginya dan berkata dengan wajah tegas. Beberapa orang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Jadi mereka secara bersamaan kembali ke panggung penyanyi. Sementara Deng Ziki, setelah menjual semua yang dia punya untuk membentuk tim medis leukemia profesional, juga kembali ke panggung penyanyi. Setelah itu, mereka berlima setiap hari berada di ruang latihan. Gila. Berlatih lagu seolah-olah hidup dan mati. Dan setelah episode terbaru Singer ditayangkan, itu menyebabkan sensasi besar di seluruh jaringan. Meskipun kamu tidak naik ke panggung penyanyi, tetapi kamu telah menjadi panggung ini. Pemenang terbesar memicu diskusi di seluruh jaringan. Tetapi saat ini kamu sama sekali tidak tahu bahwa kamu telah memicu keributan di internet. Tetapi sedang mempelajari tugas yang baru saja dirilis oleh sistem. Hasilkan cukup 10.000 yuan melalui siaran langsung di platform manapun. Dapat memperpanjang umur selama 3 hari. 2. Menyanyi di lorong kereta bawah tanah atau di jalanan hingga membuat orang menangis. Penonton yang menyaksikan dapat memperpanjang umur selama 3 hari. 3. Posting video pendek di platform manapun. Dapatkan lebih dari 100.000 suka. Dapat memperpanjang umur selama hari. Kamu lihat ketiga tugas sistem ini. Sepertinya tidak terlalu sulit bagimu, tetapi tugas kedua. Pergi ke stasiun kereta bawah tanah dan bernyanyi hingga membuat orang menangis. Penonton, dengan kondisi fisikmu saat ini, ingin keluar dari rumah sakit. Saya khawatir agak sulit. Kemudian dia mulai mempelajari video pendek. Di kehidupan sebelumnya, kamu adalah pengguna berat Douyin saat lumpuh di tempat tidur. Tetapi setelah dengan cermat mempelajari Douyin di dunia ini, menemukan bahwa video pendek yang direkam orang-orang di dunia ini sangat sampah. Berdasarkan pengalaman kehidupan sebelumnya. Kamu pikir membuat video yang mendapatkan lebih dari 100.000 suka. Menyelesaikan tugas sistem. Itu hanyalah masalah kecil. Kemudian, kamu mendaftarkan nama akun. Jiang Fengchen pengantar. Dunia telah memahami saya. Aku akan membalasnya dengan mengisi informasi. Setelah berhasil mendaftarkan akun, kamu merencanakan karya pertama. Apa yang harus dipublikasikan? Kemudian, temukan sudut yang baik, letakkan ponsel. Berjalan ke depan piano elektrik dan menarik napas dalam-dalam. Jari-jari itu seperti tarian. Menari-nari di atas tuts piano.